copy dan paste, dan lanjut lagi IG-nya kita copy dan ya, selamat malam, salam jumpa kembali buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Seperti sebelumnya bahwa sebelum kita masuk dalam perhitungan struktur atau desain struktur gedung maupun jembatan, saya sudah mengatakan di video sebelumnya bahwa akan membahas soal irigasi dulu, karena ini juga menarik untuk dibicarakan, dibuatkan tutorialnya seperti itu. Jadi izinkan saya untuk menggarap proyek ini dulu. Kok menggarap sih? Nah, untuk teman-teman yang baru mampir di channel saya, salam jumpa, nama saya Diat. Terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Salam sukses, salam tahambur. Ya, maksudnya bagi-bagi salam sukses, salam semangat. Terima kasih sudah memberikan support ke channel saya. Nah, kembali pada topik yang sebenarnya ya, baik. Dalam pembuatan atau dalam perencanaan irigasi, nah perlu saya memfokuskan penjelasan kali ini, yaitu kita akan mendesain irigasi yang merupakan lanjutan saluran irigasi dari yang sudah ada. Jadi istilahnya ini pengembangan, melanjutkan air yang sempat terputus. Jadi itu inti tutorial untuk desain irigasi. Nanti untuk desain bendung yang terbuat dari beton dan macam-macam irigasi bendungan mungkin nanti di kali berikut kita akan bicarakan, tetapi yang terpenting adalah pada tutorial ini kita akan bicara lebih khusus menyangkut saluran dan satu ya, kita akan berbicara soal saluran terbuka. Saluran terbuka itu saluran yang terbuat dari pasangan, bukan pasangan yang itu ya, maksudnya pasangan batu, semen, pasir, air jadi sudah ya. Baik, kita nah, tahap-tahapnya adalah kita yang pertama itu akan membuatkan peta jaringan irigasi. Jadi jaringan irigasi kita akan membuatnya di aplikasi ArcGIS dengan data-data yang diambil dari Google Earth. Jadi istilahnya perencanaan ini menggunakan data-data primer dari survei secara online. Nah, untuk membuat kontur secara online saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Anda boleh cek
di sana sudah saya siapkan. Jadi itulah maksud saya, sehingga ke depan itu tidak saya mengulang-ulang lagi hal yang sama, sudah ada, jadi bisa langsung teman-teman mengambil dan mempelajarinya. Dan jangan lupa buktikan, kerjakan proyek Anda dan Pak di belakang tembok. Kayak bercanda sedikit, jangan terlalu serius, karena kalau serius terlalu pusing nanti ya. Oke. Nah, ini peta irigasi ini kita akan digit ya, digit di ArcGIS, kita akan digitnya di ArcGIS supaya digit kita itu tidak lari di belahan bumi yang jauh dari tempat kita mendesain. Maka kita harus melakukan satu tahap yang namanya georeference. Georeference ini menempatkan digitasi kita itu di tempat yang sebenarnya. Jadi caranya salah satunya adalah kita itu harus membuatkan 4 titik yang menandai. Jadi 4 titik inilah yang nanti kita akan masukkan di dalam ArcGIS, sehingga ArcGIS ya, sehingga ArcGIS menempatkan di tempat yang sesuai berdasarkan reguler. Lanjutkan. Jadi ini seperti biasa, kita cuman ambil ini, dikopikan ini, terus ini juga dilakukan, ini 4 titik semuanya. Maka datanya itu seperti ini deh, data desain irigasi. Nah, untuk yang poin 1 tadi ini nanti yang kita masukkan di dalam, itu yang kita ambil dari ini ya, supaya teman-teman jangan bingung ini dari mana, ini angka siluman apa lagi, siapa yang pitau ya, beta juga jadi bingung ya. Nah, kita ke RCG sekarang. Nah, yang pertama kita ke data yang ini. Bila file yang disimpan tadi, jadi yang ini itu tinggal disimpan saja. Jadi langsung langsung disimpan saja dengan cara ya seperti ini. Nah, ini terus langsung save. Nanti filenya itu kayak seperti ini, seperti file yang ini maksudnya. Nah, kalau file yang disimpan dari Google Earth tadi belum ada di sini, belum kelihatan, maka klik saja yang connect to folder. Di connect to folder ini tujuannya untuk menghubungkan agar ArcGIS itu tahu di mana data kita simpan. Ngomong itu saja kok susah. Karena di mana model. Oke. Nah, ini nanti akan muncul di situ. Nah, data sistem irigasi. Ada yang 1, ada yang 2. Nah, ini coba kita cek nih. Nah, ada yang 1, ada yang 2. Hanya sama saja ini ya. Yang ini yang dekat, ini yang jauh gitu. Dan ini lebih dekat. Ini yang saya ambilnya zoom lebih jauh. Nah, bukan jauh di sana ya. Kalau jauh di sana itu namanya LD plus R, sambung sendiri itu. Nah,
selanjutnya untuk yang satu ini kita harus membuatnya ini. Jadi kita klik kanan, kemudian properties. Ini tujuannya untuk georeference-nya dia. Kita mengambil gambar tadi itu menempatkan di dalam bujur dan lintang yang sesuai dengan Google Earth. Jadi kita lihat ada namanya spatial reference ya, terus klik edit ya, klik edit, terus kita pilih projection coordination system and klik UTM, oke, UTM, dan pilih ini. Nah, yang tadi yang di sini kita cek. Nah, oke. Dia pakai utara ya, menggunakan utara. Jadi kita ini, terus kita pilih north di 44 ya, 44 di mana itu, des ini. Oke, klik OK dan oke. Nah, gambar yang tadi sudah teridentifikasi bahwa dia itu di situ. Makanya bukan di kalian, makanya di ArcGIS sudah mengenalnya bahwa tipe file ini berada di lokasi 44. Nah, sekarang untuk lebih spesifiknya, maka kita harus menggunakan cara ini. Jadi kita import dulu gambarnya yang tadi ini, kita import dulu gambarnya. Kita boleh di sini, tidak masalah. Aduh, itu maaf ya, itu motornya ribut sekali. Jadi buat teman-teman harap dimaklum. Jadi kalau misalnya dia tidak muncul, klik kanan tadi yang di sini, terus pilih zoom to layer. Nah, des ya. Jadi sekarang maka sudah ada nih. Nah, namun kita harus georeference seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Ini kan titik yang keempat ya. Nah, kalau yang dari keempat atau mau dari satu juga tidak masalah, itu tergantung mata Anda itu melihat yang enak, yang maksudnya yang bagus lah, tidak kaku untuk nomor mana yang harus dahulu, tidak masalah. Nah, caranya kita harus mencari edit. Jadi kalau di dalam tab aplikasinya atau di ArcGIS ini tidak ada, maka pergi ke Windows ya. Waduh, kok macet lagi laptopnya. Ini di customize, terus toolbars, dan klik editor ya, editor, benar, editor. Nah, klik editor, bukan, ada di sini satu lagi, toolbar, georeferencing, sorry. Jadi pilih georeferencing. Nah, muncul nih. Nah, ketika sudah muncul, maka pilihlah gambar yang tadi yang kita baru masukkan untuk didikit. Maksudnya gambar yang baru dimasukkan tadi. Ya. Nah, terus sekarang kita pilih add control point. Klik harus pas-pas ya. Kalau tidak nanti akan gambarnya itu bisa lari-lari. Jadi kejar-kejaran nanti.
tahu kan, capek mengejar. Ya, oke, klik. Setelah klik, Anda langsung klik kanan, terus pilih input X and Y dan Y, X and Y. Ya, pokoknya pilihan yang itu. Nah, sekarang yang dari sini tadi, dari titik 1, titik 2, titik 3 sampai 4 yang kita sudah simpan di dalam sini, itu kita copy masuk. Oke. Copy dan pastekan. Paste. Dan lanjut lagi, Y-nya kita copy dan paste. Oke, paste. Jadi Anda harus berterima kasih kepada orang yang menciptakan copy paste. Apakah sudah? Saya sudah. Oke. Nah, hilang. Kalau dia hilang, pergi ke gambar yang tadi, terus untuk layer. Nih. Oke. Dan lanjutkan di titik yang kedua nih. Lanjutkan di titik yang kedua. Klik. Harus pas di ujung ya. Kalau tidak nanti itu capek loh. Kejar-kejaran, lari nih. Pusing. Tidak ada waktu mengejar. Jangan tersinggung kalau ada yang suka dikejar maupun suka mengejar. Maaf. ya maksudnya bisa ada bisa tidak ya kita kan cuma mau bilang. Oke. Kita copy lagi bagian Y-nya, terus kita paste lagi ya. Oke. Nah, hilang kan? Kalau hilang, biarkan saja dia hilang. Tidak. Tinggal klik kanan di gambar yang ini, terus untuk layer lagi. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Sebenarnya sih 2 sudah cukup, tapi ya mungkin ada yang suka lebih dari 2. Wah, iya, lebih dari 2 atau lebih dari 1 ya tidak masalah, tinggal di stepnya sama saja sih. Nah, ingat jangan salah mengambil nomor poin, karena kalau ini bisa dia gambarnya sudah mutar kiri mutar kanan, kepalanya sudah di bawah, bawahnya itu sudah di samping. Nah, ini berbahaya ya, ini sangat berbahaya. Oke, cepat saja, terus paste lagi, terus oke. Nah, tumben dia tidak lari-lari lagi ini. Aduh. Oke, sekarang lanjut lagi di sini. Harus pas ya di ujung, kalau tidak nanti gambarnya bisa terpontang-panting. Kok terpontang-panting sih? Oke lagi. Nah, jika Anda sudah selesai, maka gambar ini sudah dengan sendirinya itu persis di tempat. Makanya gambarnya bisa jadi kayak seperti ini, agak sedikit miring karena menyesuaikan di mana Anda mengklik. Makanya saya minta untuk harus presisi pas, jangan melenceng, karena kalau melenceng bisa saja ini mutarnya terlalu jauh. Kalau mutarnya terlalu jauh nanti perjalanan terlalu panjang, butuh waktu yang lama, energi, uang. Nah, sekarang
tinggal update ya. Oke, sudah tersimpan. Tinggal sekarang kita tekan saja di sini. Nah, oke. Sekarang peta kita sudah di georeferenskan ya, sudah di georeferenskan. Nah, untuk melanjutkan ini kita harus mendikit supaya petak-petak sawah yang mau dialiri itu seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, kita kembali ke Google Earth-nya dulu ya. Di Google Earth, di sini teman-teman bisa melihatnya. Jadi di sini, karena kalau mau bicara soal irigasi, ini kan bicaranya soal air, dan air ini tidak melompat, maksudnya dari bawah tidak melompat ke atas, tapi dia melompat ke bawah. Jadi carinya yang di bawah, suruh di atas mana mau. Jadi sekarang biasanya cenderung kalau namanya sungai atau kali, semakin dekat ke kali itu kan semakin terjal turun. Nah, air ini kan tidak mungkin ceplok, nah lompat, jadi airnya itu harus turun ke bawah. Nah, kemungkinan dan biasanya ini air ini pasti kan turun ke bawah ya kan, menuju ke kali, entah mungkin agak miring ke arah sini atau mungkin turun ke arah sini. Yang pastinya airnya akan menuju ke kali. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah, terus bagaimana air yang bisa masuk ke dalam sawah ini? Alternatif yang pertama, karena di sini ada sawah, maka limpasan air dari sawah yang di atas ini kemungkinan kita bisa manfaatkan untuk kita setting masuk di sawah yang ini, di mana yang kita akan sawah yang mau dikembangkan. Kalau tidak, maka kita akan membendung air yang di bagian atas, yang kemungkinan yang memungkinkan air itu bisa dialirkan menuju ke sawah yang mau dibangun salurannya. Tetapi dengan pertimbangan tidak boleh terlalu jauh kepada daerah layanan, karena ini akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, karena kalau kita lihat di sini ini jauh nih ya, tanpa kita ukur pun ini jauh, karena ini melintasi mungkin hutan atau apa segala macam untuk masuk ke sawah sini. Maka alternatif yang itu tidak. Maka alternatif yang berikut adalah kita akan mencari daerah yang terdekat dengan sumber air untuk melakukan pemompaan. Jadi pompa air yang dari sini, dari sungai ini masuk. Antara yang pertama reservoir mungkin di posisi di ketinggian atau menggunakan tower. Itu akan menjadi bahan perbandingan. Nah, selanjutnya maka saya pikir yang paling masih ada alternatif yang berikutnya adalah kita akan mencari sumber air di dalam tanah untuk kita bor. Bisa kita menggunakan bor. Jadi bor, airnya dinaikkan baru dialirkan kembali ke wilayah daerah layanan atau di mana kita membangun saluran irigasi yang tadi untuk melayani sawah yang ini. Nah, kalau menurut saya sih pilihan dua ketimbang yang lain tadi, bahwa kita akan memompa air, masukkan di reservoir, memompa air dari sungai, masukkan di reservoir, baru masuk di sawah. Atau yang kedua, kita bor air di atas, naikkan di reservoir, turunkan ke daerah layanan atau di daerah irigasi atau di sawah-sawah maksudnya. Jadi itu antara dua pilihan. Kita akan membandingkan mana yang lebih efektif, dalam artian harus lebih ekonomis. Oke. Saya kira itu dulu karena videonya sudah panjang. Berikutnya kita akan melakukan digitasi untuk mengetahui
saluran-saluran mana yang perlu kita bangun nantinya. Salam jumpa di tutorial berikutnya yang berkaitan bagaimana mendesain saluran irigasi yang terbuat dari pasangan, bukan pasangan teman-teman ya, kapal-kapal, tapi sudah tahu lah. Salam jumpa, salam sukses buat Anda semua.